Diawali dengan para suster yang sedang berdoa di sebuah gereja yang dipimpin oleh pendeta yang bernama Thomas. Kehidupan di gereja itu seperti kehidupan orang normal pada umumnya. Tetapi para suster di tempat itu mempunyai emosi yang tidak bisa dikontrol. Bahkan, tukang kebun yang hanya melihat mereka saja, mereka sangat tidak suka. Kata-kata kotor pun keluar dari mulut mereka. Sampai-sampai mereka bertiga memukuli tukang kebun yang tidak bersalah itu. Di sisi lain, Pak Thomas ingin keluar kota untuk menjual hasil kain yang dibuat oleh orang-orang di tempat itu dengan menunggangi keledai miliknya. Lalu mereka melihat tukang kebun itu mengadu kepada Pak Thomas bahwa ia dipukuli oleh suster-suster di tempat itu. Dan ia juga ingin keluar dari pekerjaan itu. Pak Thomas pun meminta tukang kebun itu untuk bertahan 2 hari lagi sampai ia pulang. Namun tukang kebun itu tetap tidak mau. Scene pun berganti di sebuah kerajaan. Lalu diperlihatkan seorang pelayan yang bernama Maseto dan ratu di kerajaan itu. Ini raja di kerajaan itu yang bernama Lord Bruno. Dan ternyata sang ratu berselingkuh dengan pelayannya sendiri, yaitu Maseto. Pada malam itu saat Maseto dan sang ratu ingin mantap-mantap, tiba-tiba Lord Bruno datang. Sontak Maseto pun kabur dari kamar itu. Namun Lord Bruno mengejarnya sampai ke sebuah kamar pelayan. Karena Lord Bruno tidak sempat melihat wajahnya, ia pun mengecek dada mereka satu persatu. Saat ia memegang dada Maseto, dadanya berdetak cukup kencang. Lord Bruno pun mencurigainya. Lalu ia memotong rambut Maseto sebagai tanda bahwa Maseto lah yang bergenjotan dengan sang ratu. Tetapi Maseto cukup pintar. Ia juga memotong semua rambut teman-temannya agar Lord Bruno tidak bisa menandainya. Keesokan paginya mereka sangat heran melihat rambut mereka yang sudah dipotong oleh Maseto. Dan lucunya lagi, mereka semua berpikir bahwa rambut mereka telah dipotong oleh iblis jahat saat malam hari. Dan saat Lord Bruno datang, ia pun tidak bisa membedakan rambut siapa yang ia potong tadi malam. Sehingga Maseto pun terlepas dari kecurigaan Lord Bruno. Kemudian saat selesai makan siang, sang ratu datang untuk mengajak mantap-mantap dengan Maseto. Ia pun langsung menarik Maseto dan memaksanya melakukan di tempat itu juga. Namun sayangnya Lord Bruno sudah memantau Maseto dari kejauhan. Lord Bruno yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maseto. Ia pun berlari sampai ke hutan untuk melarikan diri. Saat Maseto berjalan cukup jauh, ia melihat Pak Thomas yang sedang ketimpa musibah. Ternyata kain-kain yang ia bawa dari gereja semuanya hanyut ke sungai. Maseto pun datang dan membantu Pak Thomas. Pak Thomas pun sangat berterima kasih karena sudah membantunya. Lalu Pak Thomas bertanya kepada Maseto tentang tempat tinggalnya. Maseto pun menjawab kalau ia tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian Pak Thomas membawa Maseto ke gereja di mana ia tinggal. Di sini Pak Thomas menyuruh Maseto untuk berpura-pura bisu dan tuli agar para suster-suster di tempat itu tidak mengganggunya. Karena tukang kebun sebelumnya sudah tidak kerja lagi, kini Maseto menggantikan posisi itu sebagai tukang kebun. Saat Maseto sedang bersih-bersih, ia tak sengaja tersenyum kepada 2 orang suster di tempat itu. Alhasil suster yang bernama Alexandra pun emosi melihat hal itu. Ia pun mengacungkan sebuah kapak ke leher Maseto. Suster yang bernama Fernanda pun panik dan mencoba untuk menghentikan Alexandra. Tak lama kemudian Mama Lauren pun datang dan menjelaskan semuanya tentang Maseto kepada mereka. Bahwa Maseto telah menjadi tukang kebun di tempat itu. Kemudian saat Maseto sedang ingin istirahat, tiba-tiba Fernanda masuk dan meminta Maseto untuk membetuli alat jahit miliknya.
bicara kepada Maseto. Namun Maseto yang pura-pura tuli dan bisu pun hanya diam saja karena ia tidak mau identitasnya sampai terbongkar. Malam pun tiba. Di sini Maseto menceritakan kesehariannya di tempat itu kepada Pak Thomas. Maseto pun mengatakan kalau ia sangat senang dan bersyukur bisa tinggal di tempat ini. Pak Thomas pun mengatakan supaya Maseto menjauhi para suster di tempat itu karena para suster itu mempunyai emosional yang tidak bisa dikendalikan. Di sisi lain, para suster itu ternyata mencuri minuman anggur milik Pak Thomas. Mereka pun berpesta di kamar mereka. Tetapi saat mereka ingin mengajak Ginevra, ia menolaknya. Dan setelah mereka membujuknya, akhirnya ia pun mau meminum anggur itu. Lalu ada wanita yang bernama Martha. Martha ini bukan seorang suster. Ia temannya Alexandra yang datang dari luar kota. Martha pun bertanya kepada Ginevra, "Apakah kau pernah disentuh pria?" Dan faktanya, semua suster yang ada di tempat itu tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Martha pun menceritakan kepada mereka semua betapa enaknya saat disentuh para pria. Lalu, saat Fernanda tertidur, mereka mencoba melepaskan pakaian Ginevra. Di sini, Alexandra dan Ginevra pun mantap-mantap seperti pasangan lesbi pada umumnya. Keesokannya saat Maseto sedang berkebun, Fernanda datang menghampirinya. Di sini Fernanda pun mulai menyukai Maseto, dan herannya Fernanda tiba-tiba mencium Maseto. Maseto yang terlanjur nafsu pun langsung melanjutkannya dan memberikan sedikit benih-benih kehidupan ke tubuh Fernanda. Namun tak lama lonceng pun berbunyi. Mau tak mau Fernanda pun harus kembali ke dalam gereja. Tak lama setelah itu Alexandra dan temannya Martha membuat sebuah rencana yang dimana mereka membuat sebuah ramuan agar diri mereka terlihat cantik. Namun Ginevra mengetahui rencana mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Maseto. Alexandra langsung mengancamnya agar Maseto mau diajak mantap-mantap. Mereka pun melancarkan aksinya di tempat itu. Dan sialnya, mereka langsung meninggalkan Maseto yang bibit benihnya sudah sedikit lagi mau keluar. Keesokannya, saat gereja itu kedatangan tamu, Maseto menemui Fernanda dengan cara melewati jendela. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergenjotan di tempat itu. Namun tiba-tiba seorang wanita tua datang di kamar itu. Namun wanita tua itu tidak tahu kalau ada orang di sebelahnya. Saat Maseto mengetahui ada seseorang di sebelahnya, sontak Maseto pun terkejut dan mengeluarkan satu kata dari mulutnya. Fernanda pun heran dengan Maseto yang bisa berbicara. Kemudian Maseto pun langsung keluar dari tempat itu. Scene pun berganti dengan Ginevra yang sedang membuat ramuan yang sama seperti yang dibuat Alexandra, berharap Maseto akan tertarik kepadanya. Di sisi lain, Fernanda yang mengetahui Maseto yang bisa berbicara pun meminta penjelasan kepadanya. Tetapi tiba-tiba seseorang datang. Mau tak mau Fernanda pun harus mengumpat agar keberadaannya tidak diketahui. Dan Maseto pun berpura-pura untuk tidur, dan ternyata yang datang ke tempat itu adalah Ginevra. Ginevra langsung meraba-raba dada Maseto yang sedang berpura-pura tidur. Dan faktanya Ginevra ternyata lebih suka bercinta dengan wanita daripada laki-laki. Dan ia juga mengatakan kalau ia adalah orang Yahudi. Dan lagi-lagi terdengar suara tapak kaki seseorang yang sedang menuju tempat itu. Ginevra pun bersembunyi dan ternyata ia melihat Fernanda yang sedang bersembunyi juga. Dan orang yang datang itu adalah Alexandra. Lagi-lagi Alexandra mengancam Maseto agar ikut dengannya. Ginevra dan Fernanda pun mengikuti mereka sampai ke suatu hutan yang sangat gelap. Di situ mereka melihat Maseto yang seperti seorang tawanan. Dan faktanya Alexandra dan teman-temannya adalah seorang penyihir. Mereka menculik Maseto untuk dijadikan tumbal untuk ritual mereka. Tetapi tiba-tiba Ginevra berlari ke arah ritual itu dan mengacaukan semuanya. Dan keesokannya semua jati diri mereka pun terbongkar.
Alhasil, mereka harus mengakui semua kejahatan mereka di hadapan Pastor Bishop. Satu persatu mereka pun mengakui kesalahan mereka semua. Namun sayangnya Pastor Bishop mencabut kependetaan Pak Thomas, sehingga Pak Thomas memutuskan untuk menjadi biksu di San Diego. Di sisi lain, prajurit Lord Bruno telah mengetahui keberadaan Maceto dan menangkapnya. Maceto yang sudah dikurung pun hanya pasrah untuk dihukum mati oleh Lord Bruno. Dan singkat cerita, pada saat para penjaga sudah tidak ada, tiba-tiba Ginevra datang. Ternyata ia juga bersama Alexandra dan Fernanda, dengan tujuan untuk menyelamatkan Maceto. Namun ada syaratnya, Maceto harus kembali ke gereja itu lagi. Maceto pun langsung menyetujuinya dan mereka pun berhasil keluar dengan rasa bahagia.